Hari itu, Neila merasa seperti diberi napas. Setelah lama tenggelam, ia memandangi dompet yang hanya berisi uang pas-pasan dan sebuah catatan kecil berisi kebutuhan. Pampers, paket, sabun mandi bayi. Bukan jalan-jalan, bukan belanja mewah. Hanya kebutuhan anak. Sebelum pergi, ia hampiri Raka yang sedang memegang ponsel. "Mas, aku keluar sebentar ya. Antar paket sekalian beli pampers. Habis," ucapnya pelan. "Hiem," sahut Raka singkat tanpa menoleh. Neila tahu, respons dingin itu bisa berubah jadi badai kapan saja. Tapi dia harus pergi. Di motor, Neila merasa bebas. Meski hanya beberapa menit, rasanya seperti hadiah kecil atas hari-hari yang nyaris selalu gelap. Namun sesampainya di rumah, semuanya runtuh seketika. Pintu dibuka dengan hentakan. Raka berdiri di depan dengan wajah merah padam. Anak mereka menangis di lantai. Wajah memerah karena terlalu lama merengek. "Kamu kemana aja? Lama banget. Anak ini sampai nangis-nangis. Kamu tuh mikir gak sih?" Naila terdiam. Ia masih memegang kantong plastik berisi pampers yang jadi alasan ia keluar tadi. "Dasar tolol, gak bisa jadi ibu, cuma tinggal di rumah, ngurus anak doang, masih gak becus." Hatinya seperti diremas, tapi mulutnya tetap terkunci. Ia tak pernah membalas kata-kata kasar, tak pernah menyebut suaminya dengan nama-nama buruk. Ia memilih diam, selalu. Tangis anak tak kunjung reda. Neila buru-buru menggendongnya, membelai kepala kecil yang panas, mencoba menenangkan di tengah luka yang dia tahan sendiri. Malam turun, dingin menyusup ke dada. Naila duduk di sudut kamar, memandangi anaknya yang akhirnya tertidur dalam pelukannya. Raka sudah lebih dulu terlelap tanpa sedikit pun minta maaf. Di benaknya, suara-suara tadi masih menggema, lebih keras dari tangisan anaknya. Tiba-tiba, langit belum terang benar saat Neila mulai bergerak. Botol-botol disteril, bubur anak disiapkan, baju cucian dijemur. Semua ia lakukan tanpa suara. Luka semalam masih menggantung di matanya. Sejak awal menikah, Neila memutuskan untuk tidak membalas apapun yang Raka katakan. Sekejam apapun, Neila hanya diam. Ia tak pernah mengumpat, tak pernah menyebut suaminya dengan hinaan, meski hatinya berkeping-keping. Pagi itu Bu Sarti lewat di depan rumah sambil menyapu. Senyumnya mengembang, tapi kalimatnya tajam menusuk. "Enak ya jadi ibu rumah tangga, di rumah aja main HP, gak mikir kerjaan." Neila nyaris tak bereaksi, tapi Raka yang mendengar dari dalam malah menyambar. "Tuh dengerin, orang lain aja bilang kamu cuma main HP, aku kerja banting tulang. Kamu enak-enakan di rumah." Bahu Naila melemas. Ia ingin bilang, kalau di rumah ini tak ada yang enak. Ia ingin bilang, kalau semalam ia cuma tidur 2 jam. Tapi ia tahu, bicara hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Sorenya, anak mereka demam. Naila sudah berusaha semampunya, memberi kompres, mengelap keringat, tapi tetap saja Raka pulang dengan wajah penuh amarah. "Kamu ngapain sih? Tiap kali aku pulang, anak ini selalu nangis, selalu sakit. Kamu ngurus apa aja?" Neila menggendong anak mereka erat, menutup telinga si kecil dari bentakan itu. Ia ingin berteriak, ingin menumpahkan semua sesaknya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan halus ke anaknya. "Maaf ya nak, ibu juga capek." Raka membanting pintu kamar dan menghilang ke dalam gelap. Sementara Naila duduk sendiri di lantai ruang tengah. Pelukannya mengerat, menahan tubuh kecil itu, seperti memeluk dirinya sendiri yang hampir roboh. Hari itu Neila tidak sempat makan.
Sejak pagi, anaknya rewel. Gendong, duduk, bangun lagi. Belum lagi cucian menumpuk dan lantai yang kotor karena muntahan anaknya semalam. Tubuhnya lemas, tapi matanya tak bisa menutup. Ia terus bergerak, tak tahu lagi apa arti istirahat. Pukul 3 sore, ia memberanikan diri mengirim pesan pada Raka. "Mas, anak demamnya naik lagi. Bisa pulang lebih cepat gak?" Tak ada balasan, hanya centang 2 biru. Beberapa menit kemudian, malah muncul pesan dari Bu Sarti. "Bu Naila, suaminya nongkrong tuh di warung ujung. Katanya pusing di rumah terus." Naila terdiam lama membaca itu. Ia memandangi anaknya yang mulai menggigil. Ia tahu tak bisa berharap banyak. Sore menjelang maghrib, Raka baru pulang. Wajahnya masam, aroma rokok dan kopi kental menempel di tubuhnya. "Ngapain kamu WA aku segala sih? Aku juga capek kerja." "Anak kita panas, Mas. Saya takut kenapa-kenapa." Suara Naila lirih, hampir tak terdengar. Raka memutar bola mata, menyalakan TV keras-keras. "Udahlah, drama kamu gak usah bawa-bawa anak." Malam itu, Naila menangis dalam hati. Ia sadar dirinya bukan ibu sempurna, ia pun masih belajar. Tapi setiap kesalahan kecil selalu jadi senjata untuk menyalahkannya. Sementara semua yang dia lakukan tak pernah dihitung. Di luar, suara Bu Sarti terdengar tertawa keras bersama tetangga lainnya. Naila mendengar gumaman yang jelas. "Dasar istri gak becus. Udah dikasih rumah, suami kerja, masih aja gak bisa ngurus anak." Pagi harinya, Naila merasa tubuhnya panas. Pusingnya tak hilang sejak semalam dan ia hampir muntah saat bangkit dari kasur. Tapi anaknya menangis minta susu dan ia tetap bangun meski lututnya bergetar. Satu-satunya yang ia harapkan hari itu hanyalah pengertian. Namun semua harapannya runtuh saat Raka memanggilnya keras dari dapur. "Ini kenapa gak ada sarapan? Kamu tidur sampai jam segini? Manja banget jadi istri." Naila berusaha menjelaskan kalau ia sedang sakit. Tapi kata-katanya tak selesai karena Raka sudah menimpal lebih dulu. "Sakit mulu alasannya. Gak usah lebay, cuma ngurus anak aja kok sakit." Ia memaksa bangun, memasak sambil menahan rasa ingin muntah, menyuapi anak sambil tubuh gemetar, lalu menyapu rumah meski pandangannya kabur. Tepat ketika ia duduk sebentar untuk menenangkan diri, Bu Sarti datang menengok dari pagar. "Bu Naila, jangan mager mulu. Saya lihat suami ibu yang capek, pulang-pulang langsung marah-marah. Kasihan." Naila menelan ludah. Rasanya seperti ditampar. Ia tersenyum paksa, tapi matanya tak bisa menyembunyikan lelah yang makin dalam. Hari itu Naila jatuh secara harfiah. Tubuhnya roboh saat sedang berdiri menjemur pakaian. Ia pingsan hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat anaknya menangis keras di dalam rumah. Tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Dan saat Raka pulang malam harinya, bukan pelukan yang ia dapatkan, tapi bentakan, "Kamu apaan sih? Masa anak nangis gak ada yang jagain? Kamu tidur ya?" Naila duduk di lantai, memandangi anaknya yang sudah tertidur di pangkuan, lalu menatap mata suaminya yang tak pernah ingin mengerti. Hari-hari berikutnya berlalu seperti siksaan pelan yang tak pernah berhenti. Naila mulai sering berbicara pada dirinya sendiri di dalam hati, mencari alasan kenapa ia tetap bertahan, kenapa ia terus menjalani semuanya, padahal dirinya sendiri semakin terkikis sedikit demi sedikit. Pagi itu, Naila mencoba menata niat.
Ia menyiapkan sarapan lebih awal, membereskan rumah, memandikan anak, dan memastikan semuanya rapi sebelum Raka bangun. Ia berharap, walau sedikit, bisa menghindari bentakan. Tapi harapan itu langsung hancur saat Raka duduk dan melihat lauk di meja. "Hah? Cuma telur ceplok? Kamu kira aku kerja kayak sapi itu buat makan kayak gini?" Neila menggigit bibirnya. Bukan karena takut, tapi menahan perih di dadanya yang mulai membengkak oleh luka-luka tak terlihat. Ia mencoba tenang. "Maaf mas, uang belanja kemarin cuma cukup buat beli ini dan Pampers." Raka berdiri, membanting sendok, lalu keluar rumah tanpa pamit. Beberapa menit kemudian, suara khas dari mulut Bu Sarti kembali terdengar di pagar rumah. "Istrinya pinter tuh, bikin suami keluar rumah pagi-pagi tanpa makan. Pasti disayang banget tuh suaminya." Neila menunduk. Ada air mata jatuh, tapi langsung ia seka. Ia tahu, di mata orang-orang, dirinya cuma istri gagal. Di dalam kamar, anaknya memanggil lemah. Demam belum sepenuhnya turun. Neila peluk anaknya erat. "Aku capek nak, tapi kamu alasan kenapa mama tetap berdiri. Walau dunia rasanya pengen bikin mama tumbang." Siang itu, Naila iseng membuka galeri foto di ponselnya. Ia melihat senyuman lamanya di hari pernikahan. Betapa cerah matanya dulu saat percaya akan hidup bahagia bersama laki-laki yang ia pilih sendiri. Sekarang yang tersisa hanya sorot kosong, mata yang kehilangan cahayanya. Sorenya, Neila mencoba bicara. Duduk di samping Raka yang tengah main game, ia memberanikan diri membuka luka yang selama ini ia telan diam-diam. "Mas, aku capek. Aku juga pengen didengar. Aku bukan musuhmu." Raka tak menoleh. Jarinya masih sibuk menekan layar. "Ngomong apa sih kamu? Drama lagi?" Naila menghela napas. "Aku pengen kita ngobrol." "Ayo dulu, kita pasangan mas. Aku bukan pembantu yang kamu bentak tiap hari." Raka mendengus. "Udahlah Naila, kamu tuh bawaannya ngeluh mulu. Dasar perempuan gak tahu diri. Coba tanya tetangga tuh, istri mereka gak ada yang ngeluh." Dari luar terdengar suara nyaring. "Bu Naila, saya denger loh, suara ibu keras banget. Kalau mau ribut jangan tiap hari dong, saya sampai susah tidur siang." Suara khas Bu Sarti lagi-lagi menyusup tanpa izin. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hancur. Ia cuma ingin didengar, tapi malah disalahkan. Lagi, anaknya menangis. Neila buru-buru mendekat, mencoba menenangkan, tapi batinnya bergemuruh. "Kalau bukan karena anak ini, mungkin aku udah benar-benar hilang akal." Hari itu, Neila berusaha tetap kuat, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia menggendong anak sambil menyapu halaman depan, mencoba terlihat baik-baik saja di mata tetangga, tapi batin dan pikirannya tetap penuh luka. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah pagar. Raka pulang lebih cepat dari biasanya, wajahnya penuh amarah. "Kamu ngomongin aku ke orang ya? Aku dengar dari Bu Sarti, kamu bilang aku suami kasar." Neila langsung menggeleng, bingung dan panik. "Enggak mas, aku gak pernah ngomong apa-apa ke siapa-siapa." "Bohong, jangan bikin aku tambah muak ya Neila. Kalau kamu gak suka tinggal di sini, pergi aja. Gak usah bikin citra aku jelek." Neila terdiam. Suaranya tercekat. Tangannya masih memeluk anak yang kini ikut menangis karena ketakutan. Tepat saat itu, Bu Sarti datang menghampiri pagar
dan membuka pembicaraan dengan nada sinis. "Maaf ya, Mas Raka, saya cuma khawatir aja. Masa iya suami pulang dimarahin terus? Kasihan, saya lihat Mas, sering bengong sendiri." Naila mematung. Ingin rasanya berteriak, tapi tak bisa. Tak ada yang percaya padanya. Ia hanya seorang istri yang tak pernah dianggap benar, bahkan oleh suaminya sendiri. Dan kini, dituduh menyebarkan aib yang tak pernah ia ucapkan. Malamnya, ia menangis dalam diam sambil memeluk anak. Di benaknya cuma satu kalimat, "Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan begini." Pagi itu, tubuh Naila benar-benar lemas. Tapi ada tekad yang tumbuh di hatinya. Ia harus melindungi anaknya dan juga dirinya sendiri. Ia menulis surat kecil dan meletakkannya di meja. "Mas Raka, aku nggak kabur. Aku cuma butuh ruang napas. Aku juga manusia, bukan benda, bukan boneka, bukan orang yang bisa kamu hina setiap hari tanpa alasan. Aku nggak minta dimanja. Aku cuma minta dihargai. Aku pergi karena aku ingin tetap waras, agar aku tetap bisa jadi ibu yang utuh buat anak kita, bukan ibu yang patah setiap hari." Naila menggendong anaknya. Ia tak membawa banyak barang. Hanya satu tas berisi baju ganti dan dokumen penting. Ia melangkah pelan keluar rumah, melewati pagar yang selama ini jadi saksi bisu hidupnya yang tak dihargai. Dan seperti sudah ditakdirkan, Bu Sarti muncul dari balik tirai rumahnya. "Loh, Bu Naila mau kemana? Udah nggak kuat ya?" "Saya juga mikir gitu sih. Ibu kayaknya memang nggak cocok di rumah ini." Naila menatap Bu Sarti dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Benar Bu, saya memang gak cocok hidup dalam rumah yang gak ada cintanya." Ia melangkah pergi, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan saat langkah itu dimulai, tak ada yang tahu apakah Raka akan sadar atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan Naila baru saja dimulai.